tidak bisa capek-capek kalau bilang menyampaikan terima kasih yang luar biasa buat Ina. Itu tepuk tangan buat Ina lagi. Yang Ibu Malamida yang bersama kami dulu juga membangun sekolah ini. Saya mau cepat memberikan karena saya ini sering berbicara di mana-mana. Itu saya mau berikan pada anak-anak sekalian, ya mungkin cucuku kalian, karena cucu saya sudah pertama dari college juga. Jadi penguatan kapasitas SDM Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi dan politik global. Saya tadi senang sekali bicaranya Pak Ilham yang bicara tadi mengenai riset dan kita memang mengembangkan riset dan saya ingin riset nanti di TSTH di TDL ini Bapak Sultan itu menjadi salah satu yang terbaik di regional ini. Nah kalau kita lihat di Indonesia, next slide, ini supaya kita ingat negara kalian ini besar sekali, kita sangat kaya, semua dari kita selama ini tidak pernah mengkapitalisasi. Sekarang pemerintah Pak Jokowi mengkapitalisasi dan kita punya hampir 437 gigawatt green atau renewable energy potensial Indonesia dan tidak banyak negara yang punya itu. Dan kalau kita tabung dengan solar panel nanti dengan banyaknya dana di Indonesia kita bisa sampai 3.600 gigawatt. Artinya kita ini negara yang luar biasa kaya. Jadi kalian punya challenge ke depan itu. Makanya kita ini semua kita lakukan dengan baik. Kalau kita lihat tantangan era digital, perkembangan artificial intelligence membawa potensi luar biasa. Tapi dalam yang bersamaan juga mengancam peradaban dunia. Karena Anda lihat ChatGPT, saya pernah kemarin pergi di San Francisco, melihat di Palo Alto, Stanford, betapa sekarang itu mereka sudah lebih maju daripada ChatGPT saja. Sekarang mereka mau menggambar gedung, menggambar apapun itu, dan akan banyak nanti pekerjaan akuntan yang berhenti atau pekerjaan lain. Jadi teknologi ini terus berkembang. Dan ini Anda bisa lihat potensinya, resikonya. Jadi buat anak-anak sekalian, kalian harus lihat apa potensinya, apa resikonya ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak dari Bapak Ibu juga akan menghadapi ini. Dan kita tidak bisa lari dari itu. Karena mereka sekarang sudah mau bikin umur manusia 120 tahun, 150 tahun, dengan merubah diri dan segala macam itu juga nanti satu tantangan bagi kita. Tantangan ke depan menjadi sangat penting, mengingat adalah kebutuhan primer manusia. Sebabnya kita buat di TSTH Kembang Sultan Research Center khusus membuat genomik bagaimana tanaman seperti padi, berkentang, bawang merah dan seterusnya itu punya yield atau punya daya tahan pada penyakit dan juga daya produksi yang lebih baik. Nah ini sekarang sedang berjalan. Saya kira kita tahun 2025 sudah bisa mulai mendapatkan hasil dari sana. Bagaimana hemijon? Apakah itu dilihat apa yang ketahanan dari hemijon? Apa tadi dari buah untuk masak itu andaliman dan sebagainya sudah diidentified sekarang oleh tim di sana yang bekerja juga dengan building genomic institute tadi. Kemudian kita lihat, nah dengan semua perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia sekarang, kita buktikan hanya dalam 9 tahun kita bisa pada posisi next slide dan perdagangan kita itu selama seperti ini, di mana kita selama 40 bulan terus berturut-turut surplus terus ekspor kita. Jadi kalau ada orang bicara Indonesia begitu, tidak benar. Karena kemana saya pergi bicara, kemarin saya bicara di Hong Kong, CLC, itu adalah satu forum yang sangat bergengsi, saya bicara di sana, saya sampaikan ini. Dan kita karena kondisi kita itu tidak pernah lagi seperti dulu terus-menerus. Kita juga ada surplus, ya ada sedikit yang ujungnya itu agak negatif, tapi overall kita sedang melakukan baik. Jadi apa yang saya mau pesan ini? Kalau kita kerjakan dengan detail, ingat, saya ulangi, kerjaan detail dan terus
kerja kita cek again, itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan sepanjang kita kerjakan seperti yang saya katakan tadi. Nah, approval rating karena itu Presiden kita lihat sangat tinggi, 82%, karena semua orang menikmati, tentu ada yang tidak setuju. Ya, jadi tapi kita lihat itu halnya cukup bagus. Indonesia juga yang mendapat peringkat optimisme nomor 2 di dunia. Ini dilakukan oleh Dorman Trust Barometer. Ini ada saya lihat mereka lakukan kita di sini. Jadi orang internasional mengukur Indonesia negara kedua yang paling bisa untuk orang investasi, orang untuk datang atau kredibel negara. Nah, kita ada 6 pilar yang saya ingin sampaikan ini. Dari pilar 1 adalah industrialisasi atau downstreaming industry. Yang kedua adalah tadi digitalisasi ini. Digitalisasi kalian main. Tadi lihat kenapa ada tadi yang metalurgi karena di sini. Kenapa kita ambil Tiongkok? Karena Tiongkok yang mau share teknologinya sehingga kita bisa melakukan leapfrog. Dan mereka yang paling maju dalam bidang ini. Yang ngomong bukan mereka, tapi dari negara lain. Kemudian tadi kita bicara mengenai infrastruktur, konektivitas. Anda lihat sekarang konektivitas semua dibangun. Kemudian distribusi ekonomi dana desa. Saya kira ada kepala desa ini. Setiap desa hampir dapat 1 miliar rupiah per tahun dan sebanyak 74.000 desa seluruh Indonesia. Itu membuat kegiatan ekonomi di pedesaan jauh, yang sehingga membuat stabilitas Indonesia cukup bagus. Kita kan tidak pernah lihat desa demokrasi, karena mereka sibuk dengan kegiatan bagaimana belanjakan dana itu untuk kepentingan operasinya. Dan kemudian dekarbonisasi yang ini dan pendidikan. Dekarbonisasi adalah bicara lingkungan. Lingkungan ini sangat penting karena nanti bisa menaikkan temperatur global itu. Kalau program hilirisasi itu buat ekonomi kita naik. Yang dulu kita ekspor kira tahun 2015 sekian miliar, 3 miliar. Tahun lalu kita ekspor 34 miliar dolar. Tapi ini baru sampai kepada nikel ore, iron steel. Kalau kita sampai pada lithium baterai pada tahun 2025, 2026 mobil listrik itu ekspor kita akan bisa double dari sini. Itu yang membuat ketahanan ekonomi kita bagus. Kalian yang muda-muda akan menjadi bagian dari itu. Jadi kalau harus belajar dari 6 pilar yang saya sebutkan tadi, Anda akan menjadi bagian. Jadi peluang Anda untuk bekerja luar biasa. Makanya research center tadi saya senang dengan Pak Ilham menyampaikan, kita betul-betul fokus dengan research center ini. Yang tidak pernah, maaf saya bilang, dibangun satu ekosistem untuk ini. Nah, pernah hanya omong-omong aja. Tidak gampang. Buat pertanian juga mau 1 juta lahan, kita bikin rumah hasil 1.000 hektar saja. Itu tidak gampang. Kenapa? Tanah itu membutuhkan waktu paling tidak 2 tahun sampai 3 tahun baru tanah itu matang untuk ditangani sehingga yieldnya atau nilai produksinya bisa naik. Jadi itu banyak yang tidak tahu. Pikir aja nanti buat saya tidak. Kemudian ekosistem dibangun dalam kebijakan hilirisasi dikembangkan secara terintegrasi. Next slide. Ini sekarang yang kita bangun itu. Anda akan masuk kalian sini, anak-anak itu, kalian akan masuk ekosistem ini. Kalian harus bangun. Dan itu akan berjalan, tidak akan selesai 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Perjalanan kalian panjang untuk menyelesaikan itu. Dan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga kemudian masuk teknologi dan pengembangan SDM menjadi bagian penting dari investasi. Ini saya kira semua jalan. Kita dulu hanya sampai di pada ini aja. Sekarang biji literatnya aja dulu tidak bisa diolah, dibuang. Sekarang dengan teknologi yang ada itu pun bisa diproses dan memberikan angka uang yang tinggi sekali. Nah, pusat pengujian bersama kelas dunia untuk mikrometeorologi dan material energi baru itu saya kira kita kerjakan, dan nanti ini banyak program yang terlibat meteorologi, kalian akan banyak terlibat dan kalian diminati oleh banyak industri-industri ke depan ini. Kemudian potensi hilirisasi masih sangat terbuka. Ini Anda lihat. Kita baru di sini nih, metalurgi baru iron steel. Masih banyak ini yang akan dikerjakan. Jadi inovasi itu dibutuhkan, research itu dibutuhkan. Ya, kita mungkin akan fokus pada industri pertanian sekarang, karena pertanian itu dengan ekonomi itu ada bentuk tadi manusia, ada pertanian untuk binatang. Kita akan fokus pada manusia tadi. Dan akselerasi perekonomian Indonesia akan seperti ini pada tahun 2038, 2030. Anda lihat proyeksinya ini.
dengan semua siwit segala macam. Jadi Anda punya masa depan, tantangan yang depan sangat luar biasa. Jadi belajar dengan baik. Itu sebabnya kita dorong ada gasing untuk matematika tadi. Besok akan ada Profesor Stella dari Borussia Dortmund, profesor di Amerika, lalu dari Harvard dan kemudian dari Northern University. Kemudian dia di hijack menjadi profesor di Singapura. Besok saya ajak dia kemari untuk kasih ceramah. Dia akan membangun riset bersama lagi dengan ITDL untuk neuroscience khusus dalam fokus bidang tertentu, yaitu tadi melihat bagaimana otak kanan otak kiri bermain sehingga itu membuat orang menjadi lebih pintar. Nah ini semua yang akan banyak kita lakukan. Jadi Indonesia itu tidak perlu bicara macam-macam, ini ada bicara sampai 20 tahun ke depan, tidak akan ada statistik. Kemudian ekonomi digital, saya lihat dampaknya seperti ini. Kamu tadi sudah semua oleh tadi Pak Marshall pribadi, ini luas sekali, banyak. Jadi inovasi kamu jangan hanya berpikir seperti dogmatis, kamu berpikir juga harus bisa inovasi. Nah, pemerintah merangkul digitalisasi sekarang ini. Kalau Anda lihat, ini yang saya lakukan. Saya dorong ini semua. Ya, digitalisasi itu ada 120 miliar dolar belanja pemerintah per tahun yang secara bertahap kita masukkan kemari. Ya. Kalau itu tahun ini kita akan masuk 90% atau sama dengan 1.600 triliun. Itu akan mengurangi korupsi. Waktu saya katakan orang OTT tidak perlu lagi ke depan, orang marah. Padahal sebenarnya OTT itu salah satu fungsi KPK, yaitu pencegahan. Jadi tidak perlu ada pencegahan, tidak ada perlu lagi angkat tangan, karena seluruh belanja pemerintah ini ada bupati di sini. Sekarang mereka tinggal masuk di e-katalog, tidak ada tender lagi, tidak akan pasti dia masuk penjara, kecuali dia mau bikin dirinya masuk penjara. Tapi kalau dari sistem yang dibangun ini tidak akan terjadi. Itu juga tadi mengenai Simbara. Simbara itu penerimaan batu bara kita, penerimaan tadi nikel kita, penerimaan semua komunitas. Minggu lalu saya sampaikan Pak Presiden, kita masukkan aja di digitalkan. Karena minyak goreng kalau dari sekarang tidak bisa orang main-main lagi. Kami tahu persis di mana minyak goreng itu kalau mau bermain. Nah kita sekarang beras, gula, semua kita akan masuk ke dalam itu, sehingga dengan demikian akan terjadi transparan, dapat diandalkan, efisien, dan ada juga akurat. Itu yang kita terbuat. Jadi sistem ini sekarang sedang terbangun, sedang kita mulai, dan kita berharap kalian masih bagian dari itu. Dana desa tadi sudah saya singgung. Next slide, ini juga yang menjadi penting. Semua ini sekarang jalan di desa, apa di desa, pertanian di desa, irigasi di desa, dihabiskan. Dan itu membuat ekonomi berputar di desa. Dan juga Indonesia yang potensi besar, solusi penyebaran karbon berbasis alam, ya CO2 tadi kita punya depleter reservoir dan kita punya salin rupanya. Kalau kita lihat memiliki potensi menjadi penyimpanan karbon, next slide ini. Jadi kita punya ini semua karena kita berada di ring of fire. Jadi kita injeksi CO2 tadi, dan itu kita punya 400 gigaton. Salah satu negara yang terbesar ini. Jadi negara kita ini dan itu harus lebih proud to be Indonesia. Yang kalian harus bangga menjadi orang Indonesia yang pernah olehkan negeri ini. Kemudian IKN, saya kira sekarang jalan. Kemarin saya ke IKN dengan menteri dari Abu Dhabi karena dikirim oleh Royal Highness-nya, dan dia teman baik saya di UKL. Dia bilang tahun lalu saya dia oleh ibu kota ini. Itu suka orang melihat kita itu apa yang hebat Indonesia. Kemarin setelah dia di sana dia bilang Jenderal Luhut, dia bilang saya ada beli dari luar dari ini level. Saya nggak percaya kok kalian sudah level ini. Oh dalam 1 tahun kalian sudah 45% progres pembangunan di ibu kota ini. Dan juga dengan 3,2 miliar dolar kalian sudah mencapai proyek seperti ini dengan kualitas seperti ini. Itu tidak banyak orang yang bisa lakukan. Dan kemarin saya telepon ke bosnya Pak Tio, saya beritahu, nih kamu nggak usah kamu bangga lah, duit kamu itu dikelola dengan baik.
Yang saya bilang sama Anda, kita bertahap menjadi negara yang lebih efisien karena sistem kita tadi. Yang terakhir dari saya, kerjasama ini kita buat ini kerjasama sekarang jalan. Tidak banyak universitas, apalagi di kampus seperti kita yang punya kerjasama seperti ini. Itu harus Anda syukuri. Kamu harus bangga menjadi mahasiswa di sini karena ini dan institusi ini saya 2 kali sudah ke sana di Shenzhen. Itu salah satu institusi yang paling kredibel dan dana riset yang sangat besar, dan saya kira dia juga sudah berapa kali ke sana mengirim program dosen-dosennya dan juga mahasiswanya, dan mereka punya riset sekarang sedang jalan bagaimana masuk di bawah laut, dan mereka akan melakukan penelitian di 4 tempat di Indonesia kedalaman berapa ribu meter untuk melihat kemungkinan megatrust yang terjadi di Indonesia di Aceh, kemudian di dekat Selat Sunda, kemudian dekat Bali, dan satu lagi tadi di Laut Dalam Bandar. Jadi semua daerah terlibat. Jenjang University mengenai hidrologi, saya kira ini PCH yang membawa kedudukan. Mereka sudah beberapa kali di sana dan mereka akan tinggal di sana secara bergantian 10 tahun untuk train anak-anak kita nanti. Sekarang ada nanti 10 orang yang lulusannya di sana, dan tambah sudah minta 8 orang lagi, karena itu research yang akan berjalan dengan bagus. Kemudian Central South University itu bidang hidrometeorologi tadi Du yang sekarang memainkan ini itu leading universitas di dunia. Kemudian Melbourne University, Northeastern University itu juga saya kira bekerja sama dalam bidang meteorologi, dan Huawei, yang saya kira Huawei sangat dekat dengan sini. Dan terakhir ada semua Southeast Asia. Ini juga siswa ini yang leading dalam research, dan mereka akan melakukan banyak pekerjaan dengan kita. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, dalam 1 dekade ini ekonomi kita itu berjalan dengan sangat baik, dan kita transform dari ekonomi yang dulu berbasis komoditi sekarang kepada hilirisasi dan ciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Tantangan ke depan dihadapi dunia termasuk perubahan iklim yang buruk, ketidaksetaraan ekonomi semakin tajam, dan ketidakstabilan politik. Dan terakhir, pengembangan SDM berkualitas dengan riset yang bagus menjadi sangat penting. Dan saya ingin kalian menjadi bagian dari itu. Saya ingin, dan makanya saya minta sama Pak Rektor, kalian pelajaran gasing itu untuk mengambil otaknya lebih baik, itu tetap dilakukan 2 kali setahun, sehingga dengan demikian matematik kalian kuat, dan yang sangat penting. Dan saya terima kasih juga pada anak-anakku, guru dari Polikara, ada 30 orang untuk tanggung jawab mereka. Akan bisa tinggal selama 4 tahun. Program ini seperti pendahulunya sudah ada 22 orang, dan itu saya pikir konkret. Kita banyak di Rembon ini bicara inti yang anak-anak, tapi sedikit yang ke bawah titik. Dan itu juga saya sampaikan di banyak konferensi internasional. Kalian bicara banyak ngomong aja, saya sampaikan itu. Tapi konkret action kalian itu sedikit. Misalnya kami Indonesia sudah berhasil misalnya mengurangi 39% sampah yang masuk ke laut. Kalian apa ngomong? Kami sudah berhasil membuat replanting mangrove 600.000 hektar. Kalian apa? Dan itu semua bisa. Jadi kalau kita kerja dengan tim, kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan hati, Tuhan akan kasih kita memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat.